Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wal akhwat, a'azakumullah. Di sore hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ilmu. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, sungguh banyak orang yang rugi meninggal dari dunia ini dan tidak membawa perkara yang paling indah dari dunia. Kemudian beliau ditanya apa itu? Kata Ibnu Taimiyah, yaitu adalah mengenal Allah. Mengenal Allah salah satunya caranya adalah dengan duduk di majelis ilmu. Dan duduk di majelis ilmu akan bertambah keberkahannya, bertambah pemahaman dan pengetahuannya apabila mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh para salafus saleh. Ibnu Abbas pernah ditanya, "Hai Ibnu Abbas, kenapa kok engkau pintar banget jadi imam para mufassir, menjadi kata Nabi habrul ummah, menjadi habrul ummah, disebutkan sebagai tintanya umat." Ya, beliau menjadi orang yang paling faham agama sebagaimana sabda Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Kata Ibnu Abbas, ya, karena cara belajar aku, katanya, beda dengan yang lain. Gimana cara belajarnya? Kata Ibnu Abbas, yaitu adalah husnul istima', dengan mendengar yang bagus. Yang kedua yaitu adalah bertanya, banyak bertanya apa yang tidak tahu. Yang ketiga yaitu adalah duduk seperti duduknya seekor keledai. Seekor keledai yang dia duduk bisa lama, patuh seperti kalau kita lihat kalau hewan lain mungkin seperti anjing. Ya, kalau disuruh duduk sama tuannya duduk, dia duduk. Ya, di Jepang tuh ada anjing namanya apa? Anjing Akita kalau nggak salah. Itu tuannya pergi kerja di stasiun, dia suruh duduk, tuannya pergi kerja. Nanti sore-sore balik lagi dan anjingnya masih begini, masih duduk, nggak kemana-mana. Kata Ibnu Abbas, nah itu aku punya itu, ya, yaitu adalah mendengar yang bagus, bertanya dan duduk yang bagus ketika belajar. Hari ini kita masuki bab yang sangat penting dalam bab fikih, yaitu tentang sholat. Kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. Siapa yang rusak sholatnya, maka rusak amal yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih bahwa yang pertama kali akan ditanya nanti di yaumil qiyamah itu adalah sholat. Siapa yang sholatnya benar, bagus, baik, maka akan mudah hisab berikutnya, akan bagus hisab berikutnya. Dan barang siapa sholatnya rusak, maka akan rusak hisab berikutnya atau amal yang lainnya. Nah, salah satu cara agar kita mengetahuinya adalah belajar fikih sholat. Hari ini kita masuki bab syarat sah sholat. Bab apa? Syarat sah sholat. Kita sudah pernah bahas apa arti syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang apabila dia tidak ada maka batal perkara ini. Kalau syarat tidak ada, syarat sah sholat nggak ada, maka sholatnya batal. Tapi nggak mesti kalau syarat itu ada harus sholat. Ya. Syarat masuk ke tahfidz adalah lulus S1. Orang yang nggak lulus S1 nggak bisa masuk tahfidz. Tapi nggak mesti semua orang yang lulus S1 harus jadi karyawan tahfidz, bener nggak? Nah, itu namanya syarat. Jadi syarat itu di luar perkara yang kita lakukan. Nah, harus paham arti syarat. Berarti syarat sah sholat adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang di luar sholat, tapi kalau tidak ada batal sholat kita, belum juga masuk, sholat kita sudah batal, tidak diterima. Nah, Imam Abba Fadl mengatakan syarat sah sholat itu ada 6. Yang pertama ma'rifatu waqtiha,
mengetahui waktunya. Siapa orang yang sholat tidak tahu waktunya, asal sholat dan dia tidak berada di waktu sholat, maka sholatnya tidak diterima atau sholatnya batal. Misal antum lagi safar, ikhwan atau akhwat lagi safar, misalnya ke Jakarta, sampai di hotel kemudian sholat dulu, sholat siang. Kemudian temannya nanya, emang udah azan? Nggak tahu sih, kayaknya mah udah zuhur. Pas 15 menit kemudian pas lihat ternyata baru masuk waktu zuhur, maka sholat yang tadi itu sah atau tidak? Tidak sah, sholatnya adalah batal. Ya. Siapa yang sholat tidak tahu waktunya, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena mengetahui waktu sholat adalah syarat sah sholat. Mengetahui waktu sholat syarat sah sholat. Sama seperti orang ya habis sholat subuh, misalnya bangun subuh, dia wudu, sikat gigi, kemudian keluar dari kamar mandi, dia sasapu ngepel. Ini akhwat di rumah sasapu ngepel, poe keneh sana. Sasapu ngepel gegero, ya sampai waktunya lewat, kemudian dia sholat padahal waktunya sudah lewat, maka dia berdosa besar, ya karena dia tidak mengetahui waktu sholat, kapan akhir waktu sholat, kapan awal waktu sholat, kapan subuh itu habis waktu sholatnya, kapan asar itu habis waktu sholatnya, kapan maghrib itu habis waktu sholatnya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, istiqbalul qiblah illa fi nafilatis safar. Yang kedua yaitu adalah menghadap ke kiblat kecuali dalam sholat sunnah dalam safar. Saya ulangi lagi. Syarat sah yang kedua adalah menghadap kiblat. Kalau ada orang sholat, ya ada orang sholat, kemudian dia tidak menghadap ke kiblat, dan dia baru tahu setelah selesai sholat. Misalnya antum sholat di mana? Lagi safar, rombongan nih pada kerja tugas keluar kota. Sampai di luar sholat, ya sholat aja. Beres sholat, terus baru ada yang ngasih tahu, ida bukan ke situ kiblatnya, gitu ke sana. Nah, apa yang harus dilakukan? Diulang lagi sholatnya karena sholat yang tadi tidak sah, karena dia sholat tidak menghadap ke kiblat. Nah, bagaimana kalau dia misalnya sedang sholat dan ada yang ngasih tahu dia lagi menghadap ke sana, misalnya ke mana? Ke timur, kemudian kita kasih tahu tibalik eta kiblatna, ya ke sana, ke sebaliknya. Kemudian dia lagi berdiri di rakaat kedua, maka wajib dia langsung merubah kiblatnya dan menghadap ke mana? Ke arah kiblat. Dia tidak perlu berhenti, tidak perlu mengulang. Gimana kalau dia berhenti dan mengulang? Boleh, hukumnya tetap sah sholatnya. Yang ketiga masih berkaitan dengan kiblat. Misalnya antum lagi safar, ya, kemudian ragu waktu sholat, ya. Apa yang harus dilakukan? Atau nggak tahu waktu sholat, maka dia harus bertanya kepada orang lain yang tahu bertanya ke orang lain yang tahu arah kiblat. Kang, kiblatnya kemana? Oh ke sana. Dia baru sholat. Nggak boleh dia sholat dalam keadaan ragu. Siapa yang sholat dalam keadaan ragu, ieu teh kiblat atau sanes, maka sholatnya batal ketika dia tahu bahwa sholatnya tidak mengarah ke kiblat, atau dia ragu bahwa sholatnya tidak mengarah ke kiblat. Dia harus apa? Harus bertanya dulu ke orang lain. Sekarang gini, misalnya antum ikhwan ya berempat datang ke hotel. Sampai di hotel lagi tugas. Di hotelnya nggak ada penunjuk arah kiblat. Kemudian ragu, di handphone nggak nyala, ya nggak bisa melihat kompas. Kemudian nanya ke teman, ahi kiblat kemana? Temennya juga sama safar. Kata temennya, kemana ya? Kayaknya ke sana. Yakin nggak temennya? Nggak yakin. Maka dia tidak boleh mengambil pendapat temennya karena temennya juga tidak yakin. Nah, kalau dia sudah nanya nggak ada petunjuk, lihat segala sesuatu nggak ada petunjuk, maka dia berijtihad. Bismillah ke sini. Kalau nanti beres sholat ternyata ketahuan arah kiblatnya, maka sholatnya sah, tidak perlu diulang karena yang tadi itu dia sudah ikhtiar, sudah cari tahu, cari informasi dan dia sudah berijtihad. Paham ini permasalahan kiblat? Taib.
Sekarang kiblatnya kaum muslimin itu mana? Ka'bah. Antum salatnya menghadap ke Ka'bah atau menghadap ke Masjidil Haram atau menghadap ke Mekah? Yakin menghadap ke Ka'bah? Enggak menyeleweng sedikit pun. Ahwat, ini tadi saya sholat sini, ada bapak sholat di situ, ya, lurus, nyambung ke kiblat sama, ada sholat di sini, terus ada yang sholat misalnya di pinggir sana, yakin sama arahnya ke kiblat, nyambung ke kiblat, semakin jauh maka arahnya semakin lebar, betul nggak? Gimana? Yang diharuskan menghadap kemana? Kiblat itu Ka'bahnya, Masjidil Haramnya atau kota Mekahnya? Antum sholat gimana? Masjidil Haram, yakin nyampe ke Masjidil Haram? Yakin nggak semua masjid yang antum pernah ikuti di dalamnya nyambungnya ke sana ke Masjidil Haram? Gimana? Kan tadi syarat sah sholat, nggak sah sholatnya dong selama ini. Kalau nggak yakin, gimana? Nah, gini. Kiblat itu dibagi 3 macam, 3 kelompok bagian. Siapa saja yang berada di dalam Masjidil Haram, maka wajib kiblatnya melihat Ka'bah. Wajib kiblatnya mengarah kemana? Ke Ka'bah. Bagi siapa? Mereka yang berada di Masjidil Haram. Dan bagi mereka yang ada di kota Mekah tidak di Masjidil Haram, maka wajib mengarah Masjidil Haram, bukan ke Ka'bahnya. Karena gimana bisa tahu ke Ka'bah? Ya. Ukurannya gimana? Ya, misalnya masjidnya masjid besar, Ka'bah itu berapa meter? Misalnya ada masjid agung, ya masjidnya besar sekali seperti Masjid Agung Bandung, dari ujung shaf sampai ujung shaf, itu arahnya betul-betul semuanya ke Ka'bah? Enggak, ya lewat itu Ka'bah kelewat. Nah, maka siapa yang sholat berada di kota Mekah tapi tidak di Masjidil Haram, maka arahnya mana? Masjidil Haram, bukan kiblat. Maksudnya apa? Maksudnya dia sah kalau tidak tepat betul ke Ka'bah tapi hanya mengarah ke mana? Masjidil Haram. Ya, karena sulit. Yang ketiga yaitu adalah siapa yang tinggal di luar kota Mekah. Maka siapa yang tinggal di luar kota Mekah, arahnya adalah kemana? Arahnya ke kota Mekah atau ke arahnya. Arah itu berarti Mekah itu berarti daerah barat, berarti daerah barat, ke barat. Ya. Ada yang mengatakan harus tepat kemana? Ke kota Mekahnya. Ada yang mengatakan cukup arahnya saja. Sebagaimana hadis Nabi, kata Nabi, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblat. Kata Nabi, kan kiblatnya kiblat ketika Nabi di Madinah, kiblat itu di mana? Utara ya. Kata Nabi di antara timur dan barat adalah kiblat. Nabi nggak bilang di antara timur dan barat adalah kiblatnya harus, atau Nabi nggak bilang kiblat itu harus kota Mekah. Ya, tapi arahnya betul-betul mengarah ke arah sana. Kalau orang Indonesia berarti arah kemana? Ke barat. Nah, itu keadaannya. Jadi orang yang berada di Masjidil Haram, orang di luar Masjidil Haram di kota Mekah, dan orang berada di luar kota Mekah, maka ada yang berpendapat harus menghadap ke kota Mekahnya, ada yang berpendapat mengharapnya ke arahnya saja. Kalau misalnya orang daerah mana? Daerah Eropa, kiblat itu misalnya adalah timur, ya, Masjidil Haram itu di timur, berarti arah timur itu adalah kiblat. Enggak wajib harus tepat sekali. Gimana kalau orang berusaha mencari tahu dengan teknologi kemudian agar kiblat itu tepat? Boleh dilakukan dan itu bagus, tapi tidak wajib atau tidak diharuskan semua orang melakukannya, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Paham ya tentang kiblat? Kemudian illa fi nafilatis safar, kecuali melainkan dalam sholat safar sunnah, sholat sunnah dalam safar. Ingat, ke dalam safar kalau sholat sunnah maka kemanapun arahnya boleh,
tapi sholat wajib nggak boleh kecuali ke kiblat. Saya ulangi lagi. Dalam sholat safar, ya dalam sholat sunnah ketika safar boleh mengarah kemanapun. Tapi sholat wajib walaupun safar nggak boleh kecuali ke kiblat. Kalau misalnya ukhti ya naik kereta ke Surabaya dari stasiun Bandung naik kereta malam-malam ya mau sholat tahajud ya duduk kursinya mengarah ke Surabaya, kiblatnya berarti dia mengarah ke mana? Ke timur atau ke barat? Ke timur. Ya si kereta misalnya mengarah ke timur dia sholat nggak apa-apa. Ya itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh kecuali mengarah ke kiblat. Nggak boleh sholat wajib mengarah ke selain kiblat. Saya ingin bertanya, ada nggak di masyarakat hari ini atau antum pernah nggak mengalami sholat wajib di kendaraan tidak mengarah ke kiblat? Ada nggak yang melakukannya? Sholat wajib orang di pesawat sholat, ada nggak yang gitu? Banyak. Ya, hukumnya apa? Hukumnya tidak sah. Karena menghadap ke kiblat adalah syarat sah sholat. Yang ketiga, syarat sah sholat yaitu adalah menutup aurat. Aurat laki-laki itu apa? Aurat laki-laki apa? Antara mana? Pusar sampai lutut. Saya mau tanya, lutut itu termasuk aurat atau tidak? Pusar sampai lutut. Lututnya termasuk aurat atau tidak? Antum main bola, lututnya kudu ditutupan atau kalau nggak ketutupan dosa atau enggak? Aurat bukan? Nah, lututnya bukan aurat. Jadi aurat itu di atas lutut sampai ke di bawah pusar. Jadi pusar ke bawah sama sebelum lutut. Ya, lututnya tidak termasuk. Kalau wanita auratnya apa? Apa? Seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah. Telapak tangan dan wajah ini menurut mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanabilah Hambali mengatakan semua badan wanita itu aurat. Adapun mazhab Hanafi mengatakan aurat wanita itu semuanya kecuali wajah, tangan dan kaki sampai pergelangan. Makanya banyak orang ya kadang orang pakai cadar tapi kakinya nggak pakai kaos kaki. Pernah lihat nggak? Itu ada mazhabnya. Ya ada pendapat tentang itu. Kemudian berkaitan dengan aurat, ada yang membedakan, sebagian ulama membedakan aurat dalam sholat dan aurat di luar sholat. Ya. Ada yang mengatakan bahwa aurat di dalam sholat itu untuk laki-laki minimal ada pakaian yang menutup pundaknya atau badannya. Tapi yang sahih tetap yang tadi. Wanita juga demikian, ada yang membedakan bahwa di dalam sholat itu ya beda dengan di luar sholat. Dalam sholat beda dengan di luar sholat. Sekarang saya mau tanya ke akhwat. Tadi kan aurat wanita itu semuanya kecuali wajah dan tangan. Sekarang di rumah misalnya, seorang akhwat baru melahirkan, dia menyusui bayinya dan di dalam rumah itu banyak keluarga. Siapa saja yang boleh melihat wanita ini melihat dia menyusui bayinya? Berarti membuka auratnya. Siapa? Ayah. Kalau mertua enggak. Ayah, suami, saudara kandung, terus siapa lagi? Anak-anak dari anak-anak kita ya. Kemudian berikutnya wa taharatul hadatsain, dan bersuci dari dua hadas. Ya. Itu yang keberapa tadi? Keempat, suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Ini sudah dibahas banyak tentang hal ini. Tidak sah sholat orang yang tidak dalam keadaan bersuci. Yang kelima, taharatun najasati fi thawbi wal badani wal makan.
suci bersih dari najis bajunya, perhatikan. Suci bersih dari najis apa saja? Bajunya, badannya, dan tempat sholatnya. Badannya, bajunya, dan tempat sholatnya. Kalau seandainya ada orang di bajunya bersih tapi di tempat sholatnya ada kotoran yang najis, maka sholatnya tidak sah. Kalau ada orang tempat sholatnya najis, di bajunya di tempat sholatnya bersih, bajunya bersih, tapi di kakinya misalnya ada kotoran yang najis, maka sholatnya juga tidak sah. Nah, di antara yang najis itu adalah darah. Tahu darah? Di antaranya adalah darah. Di sini dikatakan di antaranya adalah darah. Darah yang dimaksud, darah itu ada dua macam, darah manusia dan darah bukan manusia. Darah diri sendiri, ya saya ulangi lagi, darah itu digolongkan dua macam, darah diri kita dan darah selain darah kita. Ya, darah kita dan selain darah kita. Sekarang saya mau tanya, akhwat lagi sholat, rengit, itu diteprok, plok. Ada darahnya enggak? Darahnya siapa itu? Darah siapa itu? Itu bukan darah kita, ya. Itu bukan darah kita. Iya, darah manusia bisa jadi, tapi kita nggak tahu darahnya siapa. Nah, berarti bukan darah kita. Nah, berarti ada hukum antara darah kita sama bukan darah kita. Sekarang kita bicara darah yang kita dulu. Darah kita itu kayak gimana, Ustadz? Kayak misalnya antum lagi sholat, habis jatuh di perban, pas lagi sholat ngucur getih, itu darah kita. Ya. Atau misalnya lagi sholat gagaro terus tara ibak, ya, gagaro dipocel getihan, ya, getihan. Ya, itu darah bukan? Darah. Ya, kaki, ya kalau lagi sholat rengit, wah ngegembrong di kaki, tara dibersihan. Terus digaruk-garuk sampai berdarah. Nah, gimana hukum tentang darah kita? Darah kita itu hukumnya sedikit dan banyak hukumnya dimaafkan dengan dua syarat. Saya ulangi lagi, dimaafkan dengan apa? Dua syarat. Satu, bukan kita yang ngeluarin. Tidak sengaja dikeluarkan, ya, tidak sengaja apa? Dikeluarkan. Kalau disengaja digaruk-garuk, ya, digaruk-garuk itu tidak boleh. Dan termasuk bukan hanya darah, termasuk nanah, tahu nanah? Nanah, ya, bisulan, ya, ayat cenang, tahu cenang? Bisulan, ya, bocor, ya, sengaja. Nah, sama kita digaruk-garuk sampai bocor, nah itu sengaja. Jadi saya ulangi lagi, darah kita itu dimaafkan tidak apa-apa kalau muncul ketika sedang sholat dengan dua syarat. Satu, tidak kita yang mengeluarkannya, bukan kita yang mengeluarkannya. Yang kedua, ya, bukan darah yang kita pindahkan. Misalnya ngalirnya di sini, sama kita digosok-gosok, dipindahinnya kemana? Ke baju, dilap-lap ke baju atau dilap-lap ke badan. Nah, itu dua syarat. Adapun darah dari luar kita tuh darah orang lain, darah hewan dan yang lainnya, maka kalau sedikit itu dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Ustadz, sedikit itu batasannya apa? Sedikit itu batasannya adalah seperti apa? Kuku, ya, seperti ujung kuku. Ya, seperti antum tahu nggak? Kalau lalat habis nongkrong di sebuah tempat tuh suka nyisakan tempat gitu, nyisakan sesuatu tuh ada bekasnya, ya. Atau misalnya nyamuk gitu, pokoknya sesuatu yang kecil, ya. Ada yang beda-beda khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan seperti kuku, ya, atau logam kecil gitu ya, seujungnya. Nah itu maka dimaafkan. Kalau banyak maka tidak dimaafkan. Taib. Kemudian, ya, wa ma'rifatu furudis sholati wa sunaniha, yang keberapa ini? Syarat sah salat keberapa?
Keenam, yaitu adalah mengetahui wajibnya sholat dan sunnah-sunnahnya. Perhatikan, ini penting, ini yang paling banyak kena. Makanya ya kata Nabi, ada orang sholat pulang gak dapat apa-apa. Ada orang sholat pulang dapat 1/6, ada yang pulang dapat setengah, ada yang pulang dapat 1/3, ada pulang gak dapat apa-apa. Ya, sholat tiap hari, tadi asar sholat, tadi lohor sholat, Jumatan, tapi gak dapat apa-apa. Pas nanti di hari kiamat, nah catatan saya teh kosong amal teh. Ya. Nah perhatikan, makanya penting belajar ilmu agama itu ya. Yang keenam, syarat sah sholat tahu mana yang wajib dalam sholat dan mana yang sunnahnya. Dalam hal ini ada 4 keadaan manusia. Ya, dalam hal ini ada 4 keadaan manusia. Untuk orang awam, kalau orang yang punya ilmu dia pasti tahu. Ya, untuk orang awam, masyarakat kan banyak masyarakat. Coba orang-orang yang sholat hari ini, masyarakat umum, tahu nggak mana wajib mana sunnah? Nggak tahu, kebanyakan nggak tahu. Ya, sholat mah sholat, ya, nggak ada yang tahu. Nggak usah jauh-jauh. Antum misalnya di teman-teman antum, tetangga, keluarga, banyak yang nggak tahu. Nah, gimana? Dah saya mah awam, nggak tahu, nggak belajar kayak antum, belajar fikih. Ya gimana? Kata para ulama ada 4 keadaan. 1, siapa saja yang dia awam dan dia meyakini dalam sholat itu semuanya fardu, semuanya wajib, maka sholatnya sah. Itu 1. Yang kedua, siapa saja yang meyakini bahwa dalam sholat itu ada yang fardu dan ada yang sunnah, tapi dia nggak tahu, pokoknya mah sholat mah ayat wajibna, ayat sunnahna, maka gimana hukumnya? Hukumnya sholatnya sah. Siapa saja, ya, siapa saja apa? Yang ketiga, yang meyakini bahwa dalam sholat itu semuanya sunnah-sunnah aja, maka sholatnya batal. Yang keempat, siapa saja yang meyakini bahwa salah satu yang wajib di antara wajib sholat itu adalah sunnah, maka sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Saya ulangi lagi, manusia orang awam ini nggak tahu antum berada di mana, perhatikan ya. Yang tidak belajar, yang tidak tahu, maka 4 keadaannya. 1, siapa yang kalau ditanya, sholat ya. Sholat tahu nggak wajib sholat, sunnah sholat? Enggak, tapi saya mah pokoknya yakin semuanya wajib, maka sholatnya sah. Yang kedua, kalau dia bilang ada sunnahnya, ada wajibnya, maka sholatnya apa? Sholatnya sah. Yang ketiga, ya, apabila dia meyakini dalam sholat itu semuanya sunnah-sunnah aja, maka sholatnya batal. Yang keempat, apabila dia meyakini dalam sholat itu yang wajib itu adalah sunnah, maka dia batal, sholatnya tidak diterima. Saya mau nanya ke akhwat yang lagi ngerumpi, ya. Duduk di antara 2 sujud itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Kalau salah jawab, selama ini sholatnya tidak diterima. Wajib atau sunnah? Duduk di antara 2 sujud. Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Duduk di antara 2 sujud wajib, ya. Enggak usah ragu-ragu, itu wajib, ya. Kalau ragu-ragu berarti masih ada keraguan tentang ilmu, tentang sholat. Nah ini penting, akhwat. Makanya punten ya, saya tuh sering ngasih warning gitu. Ini penting, soalnya ini teh berkaitan sama akhirat kita, ya. Kita teh mau diterima atau enggak ibadah kita gitu, ya. Kalau akhirat kita ini baik, nanti anak-anak kita juga bisa diajarkan dengan baik. Sekarang gini, punten ya, ada anak-anak yang dia ini nggak ngerti, jauh dari agama. Biasanya bapak ibunya juga gitu, udah mau jauh, pohon itu buahnya jatuh nggak akan jauh dari mana? Dari pohonnya, gitu. Sifat anak juga nggak akan jauh dari bapak ibunya. Nah ini maka penting sekali, ini berkaitan sama akhirat kita. Nah jadi itu keadaan
orang dalam mengetahui fardu-fardu sholat. Taib. Kemudian kita sekarang masuk ke fardu sholat. Sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ini apabila ditinggalkan maka sholatnya tidak sah, batal sholatnya, tidak diterima. Berarti kita harus tahu ini yang wajib ini apa saja. Kalau saja kita tidak menjalankan dengan benar maka sholatnya tidak sah. Nah, dalam wajib sholat itu jumlahnya ada 13. Di sini sebutnya 17 ya. 17 itu karena dimasukkan kalimat tumakninah ke dalam rukun sendiri. Jadi tumakninah, kata Imam Nawawi, imamnya mazhab Syafi'i, tumakninah itu masuk ke dalam setiap rukun. Jadi misalnya gini, ruku harus sampai tumakninah, sujud sampai tumakninah gitu. Jadi disatuin tumakninah, itu bagian dari rukun. Ulangi lagi. Sekarang bab berikutnya yaitu adalah bab fardu sholat. Ustad fardu tenaon, wajib sholat. Ustad wajib tenaon, rukun sholat. Apa itu? Kalau tidak dilakukan maka tidak sah. Rukun itu kalau tidak ada maka tidak sah. Rukun nikah apa? Adanya wali, maka nikah tanpa wali tidak sah. Nah, kayak gitu. Ya. Semuanya ada 13. Saya ulangi lagi, semuanya ada berapa? Ada 13. Ya, rukun ucapan, rukun perbuatan, sama rukun hati dan rukun maknawi. Saya ulangi lagi. Rukun ucapan itu ada 5. Rukun ucapan ada 5. Ya, rukun ucapan itu ada 5. 1 takbiratul ihram. Ya. Kemudian yang kedua baca surat Al-Fatihah. Yang ketiga yaitu adalah apa? Takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, kemudian berikutnya yaitu adalah tasyahud akhir, ya, tasyahud akhir. Kemudian setelah itu salawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Dan yang kelima yaitu adalah salam yang pertama. Salam pertama itu salam ke kanan. Saya ulangi lagi, rukun sholat. Di dalam sholat yang tidak boleh ditinggalkan itu ada 13. 5 itu rukun ucapan yang keluar dari mulut. 6 itu rukun perbuatan yang keluar dari gerak tubuh. Yang 2 lagi berarti kan 5 tambah 6 11. Ada 2 lagi. Satunya rukun maknawi, yang satunya lagi rukun hati. Berkaitan dengan hati. Rukun yang berkaitan dengan ucapan itu ada 5. 1 apa? Takbiratul ihram. Yang kedua baca surat Al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir, tahiyatul sholawat dan seterusnya di rakaat terakhir. Yang keempat sholawat kepada Nabi. Yang kelima salam yang pertama, ya, bukan salam yang kedua karena beda hukumnya. Sekarang rukun perbuatan, nanti akan saya bahas satu-satu ya. Ini globalnya dulu. Rukun perbuatan, gerak tubuh perbuatan itu ada 6. 1 apa? 1 adalah berdiri, ya, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua ruku. Yang ketiga i'tidal. I'tidal itu berbangkit dari ruku. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk di antara 2 sujud. Yang keenam yaitu adalah duduk untuk tasyahud akhir. Saya ulangi lagi. Rukun perbuatan itu ada 6. Ini ada rinciannya. Ini dan gak akan beres hari ini. Ini panjang rinciannya. Rukun perbuatan itu ada 6. Rukun perbuatan pertama berdiri bagi yang mampu. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Yang keenamnya apa? Duduk untuk tasyahud akhir. Berikutnya rukun hati yang kaitan dengan hati itu adalah 1 niat. Yang terakhir yang ke-13 itu rukun maknawi yaitu tartib.
harus berurutan. Nggak boleh sholat itu ruku dulu baru berdiri. Ya, harus dimulai dari berdiri. Nah itu totalnya ada berapa? 13. Toib. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama penulis menyebutnya dari awal sesuai dengan urutan, yaitu adalah niat. Niat itu adalah rukun bagi setiap kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan kepada kita. Niat itu tempatnya adalah di hati. Tapi niat ini tidak sah dalam sholat wajib kecuali ada 3 perkara yang harus dia lakukan. Sekarang saya mau tanya, antum tadi sholat asar enggak? Gimana niatnya? Gimana niatnya? Akhwat sholat asar enggak? Sholat, gimana niatnya? Ikhwan sholat asar? Sholat, gimana niatnya? Bismillah, gitu aja. Gimana niatnya? Nah, lihat di sini. Kalau sholat wajib, kata penulis, harus ada 3 perkara. 1, wajib meniatkan untuk mau melakukan sholat. Wajib dia niat mau sholat. Saya tadi turun dari mobil, saya mau niat mau sholat. Yang niat mau sholat aja cukup enggak? Enggak cukup. Sholat wajib itu harus diniatkan, sholatnya sholat wajib. Saya mau sholat, turun dari mobil tadi saya datang saya mau sholat wajib di hati, mau sholat wajib. Yang ketiga harus dijelaskan sholat wajibnya apa. Saya turun tadi, saya niat mau sholat wajib yaitu asar. Kalau orang datang ke masjid dan cuma bilang mau sholat, menurut mazhab Syafi'i dia tidak diterima niatnya, berarti salah satu rukunnya tidak sah. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah yang ada kaitannya dengan sebab, kayak tahiyatul masjid, sholat gerhana dan lain-lain, maka dia niatkannya cukup niat sholat dan niat tahiyatul masjid gitu. Nggak perlu bilang sholat sunnah. Tapi kalau sholatnya sholat mutlak, sholat sunnah mutlak yang tidak ada ikatan dengan apapun, maka dia cukup meniatkan mau sholat saja, mau sholat pokoknya. Gitu, paham ya? Alhamdulillah dinyalain ya, jadi jelas. Siapa yang ngantuk, siapa yang enggak. Taib. Jadi gimana niatnya? Nah, niatnya harus memenuhi 3, yaitu apa tadi? Harus memiliki tujuan mau sholat. Yang kedua harus dijelaskan sholatnya sholat wajib. Yang ketiga harus dijelaskan sholat wajibnya sholat wajib yang mana. Nah, sekarang lihat ya. Kalau sholat sunnah tadi sudah dijelaskan. Kalau sholat sunat mutlak, maka cukup dia niat sholat sudah cukup. Kemudian, ya, perhatikan, ya, Ustadz, boleh enggak kita itu kalau sholat niatnya dilafadkan? Ada enggak orang sholat niatnya dilafadkan? Banyak. Apa hukumnya? Nah, hukumnya dalam mazhab Syafi'i dibolehkan untuk, bahkan bukan Syafi'i saja, Hambali juga sama, membolehkan hanya untuk membantu meneguhkan yang ada di hati. Kalau mazhab Maliki bilang ya boleh bagi orang muwaswis itu orang yang suka ragu-ragu. Saya teh sholat naonnya, saya teh gitu ragu-ragu. Nah maka dia boleh. Tapi kalau nggak ragu-ragu nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan hanya bagi apa? Dibolehkan. Mazhab Hambali juga dibolehkan. Tujuannya apa? Membantu meneguhkan apa yang di hati. Nah sekarang ya, jadi Ustadz niat itu di lisan apa di hati? Di hati. Niat itu tadi kan disebutkan, niat itu adalah rukun hati, berkaitan sama hati. Kalau orang tidak dilafadkan sah-sah, justru itu asal daripada niat. Tapi kalau dilafadkan boleh enggak? Mazhab Syafi'i mengatakan boleh, hanya untuk membantu kondisi hati saja. Ya. Dan mazhab Maliki bilang boleh untuk menguatkan orang yang muwaswis, ragu-ragu, peragu. Nah gitu ya. Jadi dibolehkan. Tapi tidak
menjadi wajib bukan wajib, harus dilafadzkan, ya, harus dilafadzkan. Nah, kalau ditanya terus mana yang paling sahih, apakah sholat itu niatnya cukup di hati aja? Iya, cukup di hati saja. Kalau memang tidak diperlukan untuk dilafadzkan, nggak usah diperlukan, nggak usah dilafadzkan. Ya, nggak usah. Tapi kalau ada orang melafadzkan dalam mazhab dibolehkan. Adapun mazhab Hanafi mengatakan orang yang melafadzkan niat itu bid'ah, katanya gitu. Ini khilafiyah, ya khilafiyah masalah beda pendapat. Yang kedua, takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Perhatikan, rukun yang kedua dalam sholat adalah takbiratul, namanya takbir. Ihram namanya adalah ihram dari kata haram, berarti permulaan ibadah. Kayak umroh juga ada niat ihram. Nah, sholat juga sama, ada takbiratul ihram. Kalau sudah takbir ini maka dilarang melakukan hal-hal yang dilarang dalam sholat. Takbiratul ihram itu hukumnya wajib, dia rukun, dan kalimatnya hanya boleh dua. Satu Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Tapi yang paling kuat adalah Allahu Akbar. Kemudian perhatikan, ya, takbiratul ihram itu wajib dilakukan sambil berdiri. Tidak sah orang kalau takbiratul ihram tidak dilakukan sambil berdiri. Ada nggak orang tidak sambil berdiri? Ada, ya. Orang gini, datang ke masjid telat, ya. Datang masjid telat, sholat. Imamnya udah ruku, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia takbiratul ihramnya di mana? Di atas atau di bawah? Di bawah. Tidak sah, sholatnya langsung batal. Dia harus takbiratul ihram dulu, berdiri, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Ngikutin imam. Banyak yang begitu datang ke masjid, Allahu Akbar. Ya. Sholatnya langsung batal dan tidak sah karena syarat takbiratul ihram harus berdiri. Yang kedua, syarat takbiratul ihram diterima itu harus diucapkan, dilafadzkan. Banyak orang sholat di silent, nggak sah sholatnya, batal. Ya, sholatnya batal. Sholatnya tidak diterima dan sholatnya batal. Dia tidak masuk ke dalam sholat karena takbiratul ihram itu adalah pembuka sholat. Maka kalau dia tidak masuk ke dalam sholat, berarti amal lainnya dianggap tidak ada. Ya, amal lainnya dianggap apa? Tidak ada. Jadi tadi saya ulangi lagi, satu, dia harus dalam keadaan masih apa? Berdiri. Ya, Ustadz, boleh enggak sambil takbir begitu meniatnya sambil takbir untuk ruku? Tidak boleh, sholatnya batal. Misalnya imamnya sudah sujud, dia Allahu Akbar sambil niat takbir untuk sujud juga, sholatnya batal. Ya, berarti harus 2 kali Allahu Akbar turun ke bawah. Nah, yang kedua tadi takbirnya harus masih dalam keadaan berdiri. Kalau dia sudah turun ke bawah dan dia baru sambil bilang Allahu Akbar takbiratul ihram tapi sampai ke bawah, maka batal, sholatnya langsung tidak sah. Yang ketiga, takbiratul ihram harus diucapkan. Disebutnya juga rukun apa? Rukun lisan, rukun ucapan. Temannya harusnya dengar gitu. Kalau ada teman kita sholat, mana takbir ini rukun ucapannya kok nggak kedengeran? Ya, dia tidak sah sholatnya dan batal. Sholatnya tidak diterima dan sholatnya tidak sah. Ya. Nah, kemudian kata penulis, ya, wa yajibu an takuna hadhihi niyyah muqaranatun litakbir jami'uhu. Ini penting dibacakan karena banyak yang melakukan ini di Indonesia. Kata penulis, ya wajib niat tadi, niat yang pertama itu niat itu bareng sama takbiratul ihram. Kata Imam Nawawi ini bukan wajib, jadi pilihan. Yang benar itu sebelum takbiratul ihram sudah niat. Tapi kata Imam Bafadal, ya ada dalam mazhab Syafi'i, ya orang berniat sambil gini, Allahu Akbar.
Ada nggak yang gitu? Banyak di Indonesia. Kalau ada yang bilang gitu, jika nu heureuy eta cenah salat, enggak, itu ada tuh di bukunya. Ya, Anda aja belum baca bukunya mazhab Syafi'i. Kata Bafadal bahkan dikatakan wajib niatnya itu bareng bersama takbir. Dimulai dari A Allah sampai bar ro kalimat bar. Allah dalam hatinya niat salat maghrib wajib salat maghrib. Allahu Akbar. Nah, tapi Imam Nawawi mengatakan imamnya mazhab Syafi'i ini salah, bilang wajib ini salah. Itu pilihan. Yang paling kuat niat itu dilakukan sebelum takbiratul ihram. Tapi paling lambat ketika takbiratul ihram. Tapi kalau ada orang melakukannya, iya ada. Ya, ada memang dalilnya dan ada yang berpendapat tentang hal ini. Jadi jangan aneh kalau ada yang melakukan, mungkin orang awam tapi ternyata ada juga dalilnya. Yang ketiga yaitu adalah al-qiyamu in kanatis sholatu fardhon wa qadar. Yang ketiga, rukun ketiga, kita sampai 4 aja ya, sampai nomor 4. Rukun yang ketiga yaitu adalah berdiri bagi yang sanggup, yang mampu, yang sehat berdiri. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau orang nggak sanggup berdiri, sholatnya sambil apa? Duduk. Kalau sholat sambil duduk, ya, dia ruku sujudnya gimana? Rukunya menundukkan sedikit, sujudnya lebih menundukkan lagi. Sekarang saya mau tanya, kalau orang misalnya nggak bisa berdiri, saya mah nggak kuat berdiri lama, berarti sambil duduk, sholat sambil duduk. Tapi dia bisa sujud, dia rukunya menundukkan gini, sujudnya harus ke bawah atau cukup begini? Sujudnya wajib ke bawah karena dia bisa melakukannya. Ya, jadi sholat berdirinya yang rukhsah, berdirinya rukhsah jadi duduk, tapi sujudnya tetap harus ke bawah. Ada nggak yang gitu? Orang gini, ada orang bisa berdiri tapi nggak bisa sujud. Kenapa? Baruh di kakinya, ya. Asam urat nggak bisa ke bawah, maka gimana sholatnya? Dia sholatnya sambil berdiri. Kalau pas bagian ruku dia ruku, kalau pas mau sujud dia langsung duduk, kemudian sujudnya begini. Nanti pas berdiri dia berdiri lagi. Gitu, paham ya? Tata cara sholat kalau orangnya sakit. Baik. Nah, ini juga penting. Orang yang sholatnya sambil duduk tetap wajib takbiratul ihramnya dari berdiri, kecuali orangnya lumpuh memang nggak bisa berdiri, ya, duduk di kursi roda, itu namanya rukhsah yang tidak bisa dilakukan. Nah, tapi kalau orang yang bisa berdiri dari mobil turun tina mobil Jumatan, bawa tongkat, berdiri nggak itu? Berdiri sampai masjid, abi mah teu kuat, cenah lami-lami duduk. Pas takbiratul ihram dia harus berdiri dulu, Allahu Akbar, terus baru duduk. Kalau dia takbiratul ihramnya tidak sambil berdiri, sholatnya tidak sah. Karena syarat sahnya takbiratul ihram adalah berdiri. Yang keempat, terakhir, yaitu adalah baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah wajib dan rukun bagi makmum, bagi imam, bagi sholat yang sendiri atau sholat yang berjamaah. Saya ulangi lagi, baca Al-Fatihah wajib bagi siapa? Bagi imam, bagi makmum, sholat munfarid, sholat berjamaah, sholat nyasir atau sholat jahriyah, ya, dan wajib di setiap rakaat. Wajib di setiap rakaat. Nah, baca surat Al-Fatihah itu wajib bukan hanya bacanya saja. Perhatikan di bukunya disebutkan, ya, wa yajibu tartibuha wa muwalatuha wa tasydidatuha. Wajib bacanya sesuai dengan tartib, urutan, tartil, dan harus tasdidnya dibaca. Semua hurufnya harus dibaca. Siapa yang baca surat Al-Fatihah dan dia mengurangi makna, mengurangi huruf dari surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Misal, saya mau tanya, tasdid di kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa?
Ada 3 ya, di kalimat Allah lam, di kalimat di huruf ro ar-Rahman, dan di huruf ro ar-Rahim. Orang ketika baca tasdid juga tasdidnya harus dibaca, kata penulis, kata Imam Bafadal, harus dibaca, wajib. Kenapa? Karena tasdid itu adalah huruf. Jadi kalau huruf ada tasdidnya berarti itu tuh huruf, ada 2 huruf, yang satu berharokat, yang satu mati hurufnya. Maka wajib dibaca. Kalau ada orang baca dalam mazhab Syafi'i gini, kalau ada orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka salatnya batal, dia tidak sah salatnya. Kenapa? Karena dia sudah menghilangkan tasdid dalam ayat tersebut, menghilangkan huruf dalam ayat tersebut. Atau dia mengurangi harokat, atau dia mengurangi makna dalam Al-Quran, makhraj misalnya, ya, mengurangi makhraj, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka na'budzu wa iyyaka nasta'in, ya, pengen lekoh, ya, tapi salah, merubah arti. Apa hukum salatnya? Batal. Maka para ulama mengatakan, ini jumhur ulama, imam itu salah satu syarat wajibnya yaitu adalah harus fasih, bacaannya harus benar, tartil, ya. Gimana kalau kita sholat imamnya nggak benar bacanya? Ukhti, akhi datang ke masjid, imamnya pas lagi baca, lagi sholat baca, ternyata bacaannya salah Al-Fatihahnya. Apa yang harus dilakukan? Langsung keluar dari jamaah, sholat sendiri, wajib. Kenapa? Karena sholat jamaahnya batal. Karena imam itu sholat jamaahnya batal. Ya, maka saya kalau sholat kayak misalnya di masjid-masjid, kalau lagi ngantar keluarga misalnya ke supermarket atau ke mall gitu, kemudian kebetulan sholat di situ, ada musholanya kan, bagus-bagus kalau di Bandung ya. Ada yang imam, saya lihat dulu itu, ini Al-Fatihahnya benar atau enggak. Atau kalau misalnya datangnya di awal waktu, bareng sholatnya. Tapi kalau kedengeran Al-Fatihahnya udah ngawur, saya langsung niat sholat sendiri. Ya, sholat sendirian aja. Kalau ada yang nanya, kok beda sholatnya sendiri? Iya, imamnya enggak benar. Ya, paham? Ini bahaya. Ya, maka berarti wajib belajar apa? Belajar tahsin, belajar tartil, ya, untuk memperbaiki bacaan apa? Bacaan Al-Quran, ya, bacaan Al-Quran. Karena kalau tidak sah, sekarang saya mau tanya, surat Al-Fatihah itu hurufnya semuanya ada berapa? Hurufnya ada berapa? Ada yang tahu nggak? Hurufnya 149, ya, totalnya dengan 139, totalnya dengan apa tadi, dengan tasdid itu, tasdid dalam surat Al-Fatihah itu ada 13, berarti berapa? 152. Semua itu harus dibaca dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai walad dolin, sampai dilihat di sini disebutkan di buku ini wa ikhrajid do, ada nggak? Wa ikhrajid do, mengeluarkan huruf do, ada nggak? Ada. Lihat huruf do aja harus, jangan sampai ketukar. Waladolin, do itu dodol, ya. Artinya sudah berubah, ya. Artinya sudah berubah. Nah, hati-hati ya. Ini pentingnya tentang baca surat Al-Fatihah. Orang yang keliru dalam baca Al-Fatihah dan merubah arti, maka sholatnya batal. Kenapa? Kalau ada yang nanya, kenapa Ustadz? Karena Al-Fatihah rukun di antara rukun sholat, dan dia wajib setiap rokaat, ya, kecuali kalau masbuk. Saya ulangi lagi, wajib setiap rokaat kalau masbuk. Masbuk teh kumaha Ustadz? Masbuk tuh antum masuk ke masjid, imamnya sudah ruku, antum langsung Allahu Akbar, langsung ikut ruku, nggak baca Al-Fatihah, ya nggak apa-apa. Karena ada hadis pengecualian dalam masbuk. Adapun ketika tidak masbuk harus baca Al-Fatihah secara lengkap. Pernah nggak antum masuk ke masjid, sholat duhur misalnya, terlambat, tapi masih rakaat pertama imamnya,
Pas antum baru Allahu Akbar baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar ruku imamnya. Apa yang antum lakukan? Apa yang antum lakukan? Gimana? Yang harus dilakukan adalah menyelesaikan baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah rukun. Ya, Al-Fatihah rukun. Perhatikan ya, harus dibedakan kalau sudah bicara rukun sama bicara sunnah itu beda. Kalau rukun itu tidak bisa dibayar dengan apapun kecuali diganti atau diikuti atau diselesaikan. Jadi gimana Ustaz kan nanti terlambat? Ya, terlambat masbuk. Nah, selama masbuknya tidak sampai 3 gerakan, maka tidak apa-apa dan kita masih bisa mengejarnya. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya lagi i'tidal. Ya. Kemudian sampai kita selesai imamnya lagi i'tidal baru mau sujud, kemudian kita baru ruku, kemudian i'tidal sujud boleh. Tapi kalau sudah 3 gerakan lebih daripada imamnya itu tidak boleh, kita harus cepat-cepat ikut turun. Tapi Al-Fatihahnya diusahakan untuk diselesaikan. Tapi saya kira nggak mungkin lewat dari 3 gerakan. Makanya ada hukum tentang tadi lebih dari 3 gerakan. Kemudian sekarang ini saya mau tanya, kalau ada orang sholat ya lupa baca Al-Fatihah, gimana sholatnya? Misalnya rokaat kedua, pas rokaat kedua teh pas lagi ruku, tadi teh baca Al-Fatihah saya teh. Gimana sholatnya? Gimana cara sholatnya? Akhwat, di rokaat kedua baru nyadar rokaat pertama tadi teh belum baca Al-Fatihah. Gimana cara sholatnya? Sholatnya itu adalah dengan cara menganggap sholat pertama tidak ada. Jadi dia nanti balik lagi ke atas, dimulai lagi dari rokaat pertama. Kalau yang lupa itu pas rokaat ketiga, maka nanti pas balik lagi dihitung lagi rokaat ketiga. Kenapa? Jumhur fuqaha semuanya mengatakan rukun mah teu tiasa dibayar ku nanaon, teu tiasa dibayar ku sujud sahwi. Ustaz, tapi nanti harus sujud sahwi, tapi rukunnya tetap harus dilakukan. Rukunnya harus tetap dilakukan. Sekarang imam lupa baca Al-Fatihah. Imam berarti wajib mengulang lagi rokaatnya dan wajib dia sujud sahwi. Makmum gimana? Makmum harus ngikutin imam. Nah, ini perkara-perkara ini penting sekali ya, karena sehari-hari banyak terjadi di antara kaum muslimin dalam perkara praktek ibadah sholat. Jadi ya Al-Fatihah itu adalah rukun. Dia jumlahnya berapa ayat Al-Fatihah? 7 ayat. Ya, sebagaimana firman Allah di surat Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu adalah surat Al-Fatihah. Kata Nabi, hiya ummul Quran sab'ul mathani wa fatihatul kitab. Dia adalah surat Al-Fatihah, induknya Al-Quran. 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah surat Al-Fatihah sab'ul mathani. Jadi dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi mungkin sampai situ dulu, nanti tolong dicatat ya, masih dalam fardu sholat. Nanti insya Allah kita lanjutkan fardu berikutnya, yaitu adalah ruku, i'tidal, sujud dan yang lain. Mudah-mudahan bisa diselesaikan di pertemuan berikutnya semuanya sampai sunnah-sunnah sholat. Taib, kalau ada pertanyaan silakan, ikhwan dan akhwat, mangga diperbolehkan mulai bertanya. Ya silakan akhwat. Ya, kita ikut tahiyat.
kita ikut tahiyat sebagaimana tahiyatnya imam, ya, tapi kemudian kita berdiri lagi. Ya. Gimana? Ya, rakaat ketiga itu kita tasyahud, bukan tasyahud akhir, tapi tasyahud ngikutin imam. Al-imamu liyutamma bih, imam itu untuk diikuti, maka kita ngikutin imam. Nanti habis itu kan kita berdiri, habis itu duduk, ruku, sujud lagi, dan duduk tasyahud akhir. Nah itu tasyahud yang wajib, itu yang kita lakukan, itu yang terakhir. Gitu. Tapi yang tadi wajib enggak? Wajib juga ngikutin imam, wajibnya ngikutin imam. Ya, jadi ngikutin imam itu wajib. Kecuali kalau imamnya salah. Misal gini. Imam di rakaat kedua. Ya, di rakaat kedua. Ini tuh lagi rakaat kedua. Mau disebut Allahu Akbar, harusnya ada apa? Tahiyat awal. Imamnya berdiri. Allahu Akbar. Makmumnya bilang apa di belakang? Subhanallah. Belum apa? Belum tahiyat. Bener nggak? Belum tahiyat awal. Imamnya dengar Subhanallah, langsung turun lagi begini. Gimana sholatnya? Sah nggak? Sekarang lihat bedanya. Imam nih dari sudut Allah, kata yang belakang Subhanallah, dia langsung. Kalau yang tadi Allahu Akbar, Subhanallah. Nah, beda nggak? Beda. Kalau imam ya sudah sampai berdiri, kalau di tengah jalan begini dikasih tahu dan dia langsung turun lagi, maka makmum tetap ikut imam dan sholatnya sah. Tapi kalau imam sudah berdiri Allahu Akbar, Subhanallah di belakang berkali-kali, langsung dia turun lagi, maka sholatnya batal. Sholat jamaahnya langsung batal, jadi sholat sendiri-sendiri. Kenapa? Imamnya terlambat turun. Karena imamnya sudah kembali ke rukun. Tadi berdiri itu hukumnya apa? Rukun atau sunnah? Rukun. Berdiri itu hukumnya rukun. Tahiyat awal itu hukumnya wajib nggak? Ada di yang wajib nggak tadi tahiyat awal? Nggak ada. Kalau orang ya kelewat sunnah, sudah masuk ke rukun yang baru, maka tidak boleh balik lagi ke sunnah. Kalau balik lagi ke sunnah, maka sholatnya batal. Paham ya? Nah, jadi kalau ada imam begitu, misalnya imam tadi dikasih tahu Subhanallah, Subhanallah, terus sampai berdiri, dia diam aja, pas mungkin udah berkali-kali baru ingat, baru turun. Maka jumhur ulama mengatakan makmum semuanya sholat sendiri-sendiri. Dan tidak boleh ngikutin imam karena imamnya sudah keliru dalam sholat. Tapi kalau dia masih di tengah-tengah dan dia udah langsung turun, maka dia sholatnya masih sah berjamaah. Kenapa? Karena berdiri itu adalah rukun dan tahiyat awal itu adalah sunnah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Lanjutkan sendiri-sendiri. Ya, lanjutkan sendiri-sendiri aja sholat. Niat munfarid. Jadi langsung tahiyat sendiri, nanti berdiri sendiri. Kalau misalnya Ustadz saya mah udah nggak enak sama imam, saya mah ikutin imam, nggak, berarti sholatnya nggak sah. Berarti dia melakukan perbuatan sia-sia aja. Habis sholat dia harus sholat lagi. Gitu. Nah, makanya para ulama mengatakan syarat jadi imam itu salah satunya faham fikih apa? Sholat. Kalau nggak ngerti fikih sholat, dikasih tahu Subhanallah, Subhanallah, hayo we ngalamun. Ya, udah teu apal kumaha. Kenapa? Orangnya ngerti fikih sholat, gimana memimpin sholat? Ya, gimana memimpin sholat? Samalah dalam apa aja. Orang memimpin perusahaan harus ngerti urusan perusahaan itu. Orang memimpin, ini jadi kapten bola, tim bola, harus ngerti urusan bola.
kayak gitu. Jadi tidak sah atau tidak dibenarkan imam nggak ngerti fikih. Jangan maju kalau nggak ngerti fikih sholat, jangan maju ya. Sholat jadi makmum aja. Baik, ada lagi? Sholat di belakangnya boleh. Ya ngasih tahu aja, ngasih isyarat. Nggak nepuk, misalnya saya ngasih tahu pakai lisan boleh nggak? Boleh juga. Teh saya jadi makmum boleh juga, nggak apa-apa. Kedengaran yang penting ngasih isyarat. Tapi yang terbaik memberitahu dengan isyarat tangan karena tidak mengganggu konsentrasi. Bisa dijawab teh ngiringannya, mangga kata gitu. Jadi batal salatnya. Ulangi lagi, gitu. Jadi ditepuk aja, tepuk. Sekarang Ustaz, apakah misalnya wajib sama niatnya dalam mazhab Syafi'i? Tidak. Misalnya gini, orang ditepuk gini, kan ada tuh ngasih tanda gini. Naon ngasih tanda terus ditepuk boleh enggak? Boleh, enggak ada kewajiban harus sama niatnya imam sama niat makmum. Dalilnya apa? Ada dalilnya. Nabi SAW ya. Nabi SAW menyuruh salah satu sahabat yang sudah sholat untuk mengimami sahabat yang masbuk. Kata Nabi, hei sahabat, siapa yang mau sedekah? Katanya. Sok sholat jadi imam. Nah sahabat yang bersedekah jadi imam ini udah sholat wajib belum? Sama Nabi udah beres sholat duhur lah, udah beres. Lagi ngumpul-ngumpul ada yang masbuk, datang ke masjid. Kemudian kata Nabi SAW, hei sahabat, siapa yang mau sedekah sama orang ini? Sok jadi imam. Nah terus jadi imam. Orang yang jadi imam ini yang disuruh sama Nabi ini udah sholat belum? Sudah. Tadi berarti sholat ini sholat apa? Sunnah. Nah ini makmumnya sholat wajib, itu sunnah. Boleh nggak? Boleh. Atau kebalikannya, boleh juga. Yang kebalikannya juga boleh juga. Jadi tidak ada kewajiban. Ya. Kebalikannya sih jarang ya. Yang ada sebaliknya. Tadi imamnya sunnah, belakangnya wajib itu. Jadi antum nggak perlu ngasih isyarat, ngasih tanda apa, nggak usah. Ya, terusin aja sholat. Ya, terusin aja sholat. Kalau orang beres sholat misalnya ada saya mau sholat sunnah ya nggak apa-apa. Ya sah seperti hadis tadi. Ya, gitu ya. Dan nggak perlu dilihat ini kayak sholat naon ya tinggal lihat, nggak usah. Ikutin aja nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kita ragu dalam sholat jahriyah ini imam teh bacaannya benar apa enggak, misalnya di sholat di tempat-tempat umum ya, kan kita nggak tahu ini imam teh beneran ngerti atau enggak gitu. Banyak yang pengen jadi imam gitu, terus dengan PD-nya ke depan jadi imam, pas baca Bismillahirrahmanirrahim nirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ini udah ngawur. Ya, bacanya udah ngawur. Nah, maka kita tinggalkan jamaah itu, enggak usah ikutan. Termasuk kalau antum punya masjid dekat rumah, imamnya bacanya enggak benar, kasih tahu kalau enggak mau dirubah, sholat di masjid lain. Ya, sholat di masjid lain. Gitu. Sok, enggak. Apa pertanyaannya? Hak, enggak. Antum dulu. Salat 4 rakaat. Iya, jadi salat fardiyah sendiri-sendiri jadinya. Ya. Termasuk kalau orang melewati rukun khutbah. Ya, rukun khutbah ini saya pernah ngalamin ya. Ada masjid saya waktu itu jadi makmum, salat di masjid itu. Khotibnya khutbahnya cuma sekali. Jadi satu kali khutbah langsung ditutup. Nah, sedangkan khutbah salah satu rukun khutbah itu ada duduk di antara dua
khutbah. Jadi khutbahnya harus 2 kali dengan ditandai duduk atau berhenti bacaannya. Nah, mazhab Syafi'i dan semua jumhur, termasuk Syekh Utsaimin juga kalau tidak salah pendapatnya sama, dalam hal ini mengatakan sholatnya harus diulang jamaah semua yang ada di masjid itu. Waktu itu saya tegur imamnya. Ya, saya tegur. Rukun khutbah dalam khutbah Jumat itu banyak, diantaranya wasiat takwa. Ya, itu rukun khutbah juga. Di khatib-khatib di Indonesia itu banyak nggak menyampaikan wasiat takwa, benar nggak? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Di era modern ini, wah langsung nggak ada rukun, nggak ada wasiat takwa. Ya, dalam mazhab Syafi'i dan banyak mazhab mengatakan khutbahnya tidak sah langsung sholatnya. Ya, gitu. Nah ini makanya pentingnya belajar khatib, imam itu harus punya ilmu. Ya, harus punya ilmu, bukan mengandalkan gelar. Ya, gelar kalau nggak ada ilmunya tidak berguna. Ya kalau yang tadi dianggapnya kan sholatnya jadi tidak sah, jadi sholat fardiyah aja 4 rakaat. Sama seperti tadi keadaan yang kehilangan, yang rukun khutbahnya hilang, yang tadi khutbahnya cuma sekali. Itu semua mazhab mengatakan maka setelah selesai dari sholat itu ya semuanya mengulang sholat kalau mereka sudah baru tahu setelah sholat. Maka katakan sholatnya tidak sah, ulangi sholatnya masing-masing. Boleh nggak kalau misalnya gini, keliru misalnya, terus kita tegur, kemudian dia berhenti, kemudian dirubah aja deh khatibnya atau diganti imamnya, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Waktu sholat Jumat itu jam berapa? Sama seperti waktu duhur, gitu. Sama seperti waktu duhur. Jadi boleh misalnya, kan udah dari tadi azan Jumat, kan waktunya sama seperti duhur. Boleh nggak sholat Jumat jam 1? Boleh. Di Indonesia mah kudu azan teh, kudu langsung khatib harus naik mimbar. Kalau khatibnya telat, padahal khatibnya teh terus ketinggali, dah telat, ya. Telat. Mendingan marbot we nu teu ngartos, misalnya tukang sasapu, Pak jadi khatib, abi mah teu ngartos baca naon we, cenah baca Al-Fatihah we hungkul gitu. Nah, ini enggak benar. Kenapa? Karena dia tidak memahami waktu sholat. Waktu sholat Jumat itu sama seperti waktu sholat duhur, gitu, waktu sholat duhur. Ada lagi? Akhwat, ada lagi? Baik. Kita cukupkan dulu sampai sini materi kita di hari ini. Banyak permasalahan dalam fikih, ya. Semoga dengan belajar kita semakin tahu bagaimana cara beramal ketika kita beribadah. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.